Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami, baik itu pagi, siang, ataupun malam. Bila Anda ingin ada saham yang dianalisa atau dibahas, silahkan drop di kolom komentar atau klik link deskripsi di bawah untuk drop di Instagram ataupun Facebook kami. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 10 Februari 2021. Kalau kita lihat market Amerika tadi malam, setelah 6 hari berturut-turut rally ke atas, akhirnya market Amerika mengalami koreksi yang cukup tipis. Walaupun market Amerika sendiri baru saja terus mencetak all time high. Dow Jones mengalami pelemahan 0,03% atau 9,9 poin ke 31.376. Saham-saham teknologi Nasdaq tetap menguat tipis 0,14% atau 20,1 poin ke 14.008 poin. S&P 500 melemah tipis 0,11% atau 4,4 poin ke 3.911. Kalau kita berpindah ke market Eropa juga bergerak cukup mix, di mana FTSE 100 Index London menguat tipis 0,12% atau 8,03 poin ke 6.532. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,34% atau 48,1 poin ke 14.012. CAC Prancis menguat tipis 0,10 poin atau 0,10% atau 5,5 poin ke 5.692. Kemudian kita berpindah ke dolar indeks, di mana hari ini US dollar index kembali melemah cukup tajam 0,57% atau 0,514 poin ke 90,450. Dan memang pelemahan dolar indeks inilah yang menguatkan bursa beberapa belahan dunia dan juga tentunya menguatkan harga komoditi. Dan kalau kita lihat kurs rupiah hari ini adalah 13.995 per 1 US dolarnya. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, kemarin melemah cukup tajam 1,61% atau 0,38 poin ke 23,19. Kalau dirupiahkan, maka saham Telkom NYSE adalah 3.247. Kemudian kalau kita melihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika di New York Stock Exchange, jadi ada 31 perusahaan di dalam EIDO yang mewakili atau merepresentasi Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF, yang Anda bisa googling apa itu EIDO. Ternyata walaupun market Amerika naik cukup tajam beberapa hari kemudian koreksinya tipis, ternyata EIDO koreksinya cukup dalam, yaitu 1,12% atau 0,27 poin ke 23,81. Jadi koreksi EIDO cukup dalam ya. Kemudian kita lihat lagi di pasar komoditi. Kita lihat WTI oil atau minyak mengalami penguatan kembali 0,39 poin atau 0,67% ke 58,36. Gold menguat tipis 3,3 poin atau 0,18% ke 1837,5.
Timah menguat 0,9% atau 207,5 poin ke 23.205. Nikel menguat 200 poin atau 1,1% ke 18.382,50. Sedangkan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Februari melemah tipis 0,20 poin atau 0,23% ke 87,30. Sedangkan untuk kontrak bulan Maret justru mengalami penguatan cukup tajam 1,36% atau 1,15 poin ke 86,15. Batubara Rotterdam untuk kontrak bulan Februari menguat 0,51% atau 0,35 poin ke 68,6. Sedangkan untuk kontrak bulan Maret, batubara Rotterdam kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan 1,39% atau 0,95 poin ke 69,3. Sedangkan komoditi yang mengalami kenaikan paling tajam yang perlu kita perhatikan saham-sahamnya adalah CPO, di mana CPO mengalami kenaikan 3,78% atau 130 poin ke 3.568. Perlu Anda perhatikan bahwa harga komoditi ini setiap hari berubah, jadi saham-saham komoditi adalah saham-saham yang cocok diperdagangkan untuk daily trading atau trading pendek saja, bukan untuk jangka panjang. Kemudian kalau kita berpindah ke bursa Asia yang baru saja dibuka, maka bursa regional Asia tampak indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami pelemahan 104,93 poin atau 0,36% ke 29.401. Sedangkan S&P ASX 200 Australia mengalami penguatan tipis 0,22% atau 15,1 poin ke 6.836,3. Sedangkan indeks Kospi Seoul juga mengalami penguatan 5,11 poin atau 0,17% ke 3.089,78. Sedangkan ada dua berita yang boleh kita cermati juga hari ini, yaitu yang pertama di mana BRI akan menjadi holding keuangan mikro, dan BRI konon akan melakukan right issue yang seluruhnya akan diserap oleh pemerintah, yang membuat harga BRI kemarin naik cukup tinggi dengan cukup banyaknya diborong oleh investor asing. Kemudian berita kedua adalah adanya perubahan perusahaan dari Indonesia yang ada di MSCI Global Index, di mana HNTM masuk ke MSCI menggantikan Asus atau Ace Hardware. Lalu bagaimana pandangan kami tentang IHSG hari ini? Hari ini IHSG berada dalam posisi 51% merah. Kenapa 51% merah? Selain karena Dow Jones Index Future yang pagi ini hanya 0,06% positif atau 18 poin ke 31.296. Nikkei juga tampak koreksi. Sedangkan Australia dan Korea juga hanya hijau tipis. Kami melihat bahwa hari ini adalah hari Rabu di mana banyak terjadi penyelesaian settlement bagi rekening margin. Ini akan meningkatkan juga tekanan sell. Dan oleh karena itu kami memutuskan memberikan 51% berada di dalam zona merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi lainnya dari komunitas Saham Best. Sampai jumpa.